Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Yang kami hormati Ibu Sri Putri Rahayu ZSPSIMA selaku dosen mata kuliah pengantar psikologi kelas B. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi terapi psikologis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Wahyu Agus Prabowo dengan NIM 2130306090. Yang kedua, Wardah Aziza dengan NIM 2130306091. Yang ketiga, ada Yosi Febrianti dengan NIM 2130306092. Yang keempat, ada Zahara NIM 2130306093. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi psikologis. Pengertian psikoterapi. Psikoterapi adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku seorang. Psikoterapis bisa di kalangan dokter, psikolog, atau orang lain dari latar belakang apa saja yang mendalami ilmu psikologi dan mampu melakukan psikoterapi. Seorang psikoterapis dengan pengetahuan dan keterampilan psikologisnya akan membantu klien mengatasi keluhan secara profesional dan legal. Dan selanjutnya, metode psikoterapi yang dipakai. Yang A, psikoanalisis. Pendekatan ini fokus pada pengubahan masalah perilaku, perasaan, pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bawah sadar. Psikodinamik pertama kali diciptakan oleh Sigmund Freud, seorang neurologis dari Australia. Teori dan praktek psikodinamik sekarang ini sudah dikembangkan dari modifikasi sedemikian rupa oleh para murid dan mengikuti Freud guna mendapatkan hasil yang lebih efektif. Tujuan dari metode psikoanalisis dan psikodinamik adalah agar klien bisa menyadari apa yang sebelumnya tidak disadarinya. Gangguan psikologis mencerminkan adanya masalah di bawah sadar yang belum diselesaikan. Untuk itu, klien perlu mengenali bawah sadarnya untuk mendapatkan solusi. Dengan memahami masalah yang dialami, maka seorang bisa mengatasi secara masalahnya melalui insight atau pemahaman pribadi, yaitu pertama, ada asosiasi bebas atau free association. Yang kedua, ada analisis mimpi atau dream analysis. Yang ketiga, ada transference atau transference. Yang keempat, ada resistance atau resistance. Baik, selanjutnya, terapi psikodinamik kontemporer. Walau wajah terapi psikodinamik telah berubah banyak semenjak pertama kali muncul seabad yang lalu, banyak terapi psikodinamika kontemporer masih bertanya secara mendalam untuk mengali pikiran-pikiran tindak disadari dari individu tentang pengalaman masa kanak-kanak awal untuk memperoleh petunjuk pada masa saat itu. Hanya di sekelompok kecil terapi kontemporer yang benar-benar mempraktikkan psikodinamis Freud. Beberapa terapi psikodinamik kontemporer juga dapat menjadi intensif dan ekstensif, bertahan selama tahunan. Namun demikian, dalam beberapa kasus terapi psikodinamik kontemporer bersifat singkat dan hanya bertahan beberapa bulan. Yang C, terapi humanistik. Pendekatan humanistik terapi menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebelumnya mampu menyelesaikan masalah sendiri. Metode psikoterapi yang termasuk dalam pendekatan humanistik adalah yang pertama, terapi client-centered atau client-centered based. Yang kedua, ada terapi Gestalt atau Gestalt terapi. Dan yang selanjutnya, ada terapi perilaku atau behavior therapist. Terapi berfokus pada hukum pembelajaran bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh proses belajar sepanjang hidup. Misalnya, pada kasus fobia ular, penderita fobia mengenal
mengasosiasikan ular sebagai sumber kecemasan dan ketakutan, karena waktu kecil dia pernah melihat orang ketakutan terhadap ular. Dalam hal ini, penderita telah belajar bahwa ketika saya melihat ular, maka respon saya adalah perilaku ketakutan. Yang pertama, teknik-teknik pengonsesiasi klasik. Bila seorang individu telah mempelajari rasa takut atau ular akan ketinggian melalui pengonsesiasi klasik, maka individu dapat membalikan hasil belajar ini melalui counter conditioning. Dua tipe counter conditioning adalah: pertama, desensitizasi sistematik atau systematic desensitization. Yang B, condition aversion atau aversive conditioning. Baik, yang selanjutnya, pendekatan pengondisian operan. Fisiologis mendapat penggunaan pengondisian operan sebagai terapi adalah bahwa karena pola perilaku maladaptif dipelajari, mereka dapat dibalikkan. Terapi ini melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan orang yang menjalani terapi untuk menentukan faktor-faktor mana yang perlu dimodifikasi. Yang terapi kognitif. Terapi kognitif, cognitive therapy, punya konsep bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya. Pandangan kognitif terapi adalah terapi kognitif atau kognitif terapi, punya konsep bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya. Pandangan kognitif terapi adalah bahwa disfungsi pikiran menyebabkan disfungsi perasaan dan disfungsi perilaku. Tokoh besar dalam kognitif terapi antara lain Albert Ellis dan Aaron Beck. Terdapat 3 jenis utama terapi kognitif, yaitu: pertama, terapi perilaku emosional rasional. Yang kedua, ada terapi kognitif Beck, dan ketiga, ada terapi kognitif perilaku. Yang terakhir, proses psikoterapi. Psikoterapi merupakan interaksi yang profesional dan dinamis antara klien dan psikoterapi. Dan untuk mengatasi keluhan tersebut, dilakukan psikoterapi dengan proses sebagai berikut. Psikoterapi diawali dengan pengenalan presional. Setelah dikomunikasi terjalin lancar, kemudian psikoterapi dimulai. Berikut ini 4 tahapan yang umum dilakukan pada sesi pertama atau pertemuan pertama psikoterapi. Yang pertama, analisa masalah. Yang kedua, menentukan tujuan psikoterapi. Yang ketiga, penerapan metode psikoterapi. Yang keempat, mengakhiri sesi psikoterapi. Dan yang terakhir, manfaat psikoterapi. Psikoterapi terbukti dapat membantu pengobatan banyak masalah psikologis. Statistik dan menunjukkan bahwa lebih dari 75% pasien yang sangat tertolong dengan menjalani psikoterapi. Metode ini juga sangat membantu mereka yang sedang mengalami krisis atau perubahan hidup yang tidak diinginkan. Manfaat dari psikoterapi meliputi membantu pasien untuk lebih memahami diri sendiri termasuk nilai dan tujuan hidup mereka, mengajari pasien untuk memiliki keterampilan dalam hidup yang sangat penting agar dapat meningkatkan hubungan pribadi mereka. Selanjutnya, menolong pasien untuk menemukan solusi yang dapat menangani masalah mereka. Dan yang terakhir, ada menolong pasien untuk mengerti masalah mereka dan memahami dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, bisa disampaikan di luar forum presentasi, agar kita bisa mengevaluasi dari hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.